Hai, balik lagi bersama gua Rara dan malam ini ada di segmen naratif. Sebelum kita bahas masuk ke dalam videonya, makasih banget nih buat kalian yang udah klik video ini. Dan kalian jangan lupa ya, selalu mampir ke TikTok dan Instagramnya Monogram Production. Oke, kita langsung bahas kasusnya. Jadi gue bakalan bahas kasus di mana ada kabar duka yang lagi sangat-sangat ramainya diperbincangkan oleh publik Indonesia. Yaitu di mana meninggalnya seorang anak berusia 6 tahun bernama Dante. Yang merupakan anak dari seorang aktris Indonesia yang bernama Tamara Tiasmara. Dante kehilangan nyawanya di saat Dante sedang berenang, guys. Tapi di sini publik dibikin bingung sama kasus dari Dante. Dan banyaknya juga kejanggalan-kejanggalan yang didapati dari beberapa banyak pihak yang terkait di dalam kasus kehilangan nyawa Dante. Apa benar ini adalah sebuah kecelakaan atau konspirasi belaka? Kita langsung bahas di mana kronologi dan beberapa orang yang terlibat di dalam kasus Dante. Dante terlahir dari seorang perempuan bernama Tamara Tiasmara, seorang aktris Indonesia. Ya mungkin kalau misalkan kalian sering banget nonton sinetron Indonesia, pasti kalian kenal nih. Tamara ini biasanya berperan sebagai pemeran pembantu aja, dan jarang banget dia berperan sebagai peran utama. Jadi untuk yang suka banget nonton sinetron mungkin udah tahu nih Tamara siapa. Nah di samping itu ada bapaknya Dante. Bapaknya Dante seorang DJ internasional bernama Angger Dimas. Diketahui ternyata Tamara dan Angger ini sudah bercerai sejak Dante berumur 3 tahun. Di sana Dante ikut bersama ibunya Tamara. Tamara di sini juga sering banget memposting kegiatan-kegiatan Dante, di mana Tamara dan Dante liburan bersama, bermain bersama. Bahkan banyak juga postingan-postingan Tamara soal Dante suka berenang. Kronologi kejadiannya di tanggal 27 Januari 2024, di mana setelah bercerai dengan Angger, Tamara ini memiliki kekasih baru yang bernama Yuda Afandi. Tapi sebelumnya Tamara mau syuting dulu nih ke salah satu lokasi syuting. Makanya di sana Tamara menitipkan Dante ke Fandi. Jadi biar Dante bermain dulu lah bersama Fandi di sana sambil menunggu kegiatan syuting dari Tamara itu selesai. Tapi setelah ditinggal oleh Tamara, di sana Dante menelpon Tamara. Dante bilang, "Mah, aku boleh nggak berenang duluan sebelum Mamah selesai syuting?" Di sana Tamara mengizinkan Fandi dan Dante untuk pergi duluan ke kolam renang tersebut. Tapi di jam 5 sore Tamara mendapatkan info yang berupa telepon dari salah satu pihak kolam renang di mana Dante mengalami kecelakaan. Dan di saat itu Dante sedang mendapatkan pertolongan pertama. Setelah mendapat kabar tersebut, Tamara langsung menelpon pihak kolam renang dan Fandi untuk membawa Dante ke rumah sakit terdekat. Di sana Tamara menyusul Dante dan Fandi. Di sana ternyata Dante sudah dalam keadaan lemah dan detak jantungnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya Tamara membawa Dante ke rumah sakit terdekat yang lebih besar. Dan sama aja, dan hasilnya pun sama, ternyata Dante memang sudah meninggal dunia sebelum dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu pihak rumah sakit ingin melakukan otopsi, tapi di sini ditolak oleh pihak keluarga. Dan akhirnya di tanggal 28 Januari 2024, Dante dikebumikan. Setelah penguburan Dante selesai, proses kasus masih terus berjalan, di mana muncul beberapa spekulasi dan statement yang agak rancu. Kita langsung bahas aja. Akhirnya di tanggal 6 Februari 2024, pihak forensik dari rumah sakit melakukan ekshumasi. Ekshumasi tersendiri adalah mengangkat kembali jasad yang sudah dikuburkan. Nah, di sana kuburan Dante digali untuk diotopsi kembali. Di saat dilakukannya otopsi kepada badan dari Dante, di sana terdapat banyak luka gigitan lebam. Tapi di sini Tamara malah memberi statement. Statement dari Tamara ini nih yang membuat banyak spekulasi publik, yang bahkan beberapa kejanggalannya juga ada. Jadi akhirnya spekulasi ini berkembang menjadi beberapa kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalannya ini tuh seperti satu, di mana Dante ini sebenarnya suka berenang. Yang tadi gue udah bahas, Tamara kan sering banget memposting beberapa postingan
kegiatan-kegiatan Dante berenang. Tapi kenapa Dante malah bisa tenggelam? Semenjak umur 6 bulan udah berani buat berenang. Dan setelah dia tumbuh dewasa, dan setelah Dante menjadi balita, Dante malah lebih suka berenang di kolam renang dewasa. Yang kedua, kakek dari Dante atau ayah dari Angger. Kakek dari Dante ini malah curiga karena Dante ini sebenarnya beberapa bulan terakhir gak suka berenang. Dan divalidasilah di salah satu video Angger berbicara tentang kalau Dante ini suka nelpon Angger, sering bilang, "Pah, aku udah takut buat berenang." Di situ kayaknya ada trauma tersendiri deh dari Dante. 3. Luka gigitan pada tubuh Dante yang lebam dan membiru. Kalau misalkan orang ini sudah meninggal, yang gue tahu itu nggak bakal ada nih digigit di saat sudah mati lalu langsung membiru. Yang gue tahu seperti itu ya, nanti kita cari artikelnya. Ini yang paling fatal nih. 4. Tamara nggak mau memeriksa CCTV dari kolam renang. Padahal nih, kalau misalkan terjadi kepada anak kita atau keluarga kita yang sedang dalam kondisi kecelakaan seperti itu, udah otomatis dong, kita pasti pengen banget tuh, awal banget yang kita lihat tuh kalau misalnya ada CCTV di sana, yang nantinya bakal menjadi bukti kalau di sana terjadi kecelakaan atau bahkan ada motif lain. Di sini Tamara malah nggak mau melihat CCTV. 5 nih, banyak publik yang menanyakan siapa orang yang bersama Dante di kolam renang. Ternyata hubungan Tamara dan Fandi tidak ada terekspos di postingan Tamara, nggak ada sama sekali di sana. Kita langsung next ke penyelidikan kepolisian. Dari beberapa banyaknya penyelidikan yang udah dilakukan oleh pihak kepolisian, akhirnya terdapat rekaman CCTV kolam renang yang dimana ada Fandi, Dante, dan satu anak perempuan berenang di sana. Ternyata Dante ditenggelamkan oleh Fandi sebanyak 12 kali. Di sana kan ada anak perempuan di samping Dante dan Fandi. Itu adalah anak kandung dari Fandi. Bisa jadi adalah anak Fandi dari pernikahan sebelumnya. Dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Fandi langsung dinyatakan sebagai tersangka. Dan Fandi di sini terjerat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 340 KUHP, dan akan ditindak pidana dalam kurungan waktu 20 tahun penjara. Karena banyak banget nih kejanggalan-kejanggalan yang membuat publik curiga kepada Tamara. Jadi sebenarnya asumsi gue di sini pribadi, gue juga curiga nih sama Tamara. Dimana juga ada postingan-postingan dari Tamara sendiri, di reaksi-reaksi Tamara ketika Tamara sedang tahlilan Dante. Di sana tuh ada dimana reaksi dari wajah Tamara yang senyum lah, slay, dengan foto bagusnya, dengan rambutnya yang rapi, ya mungkin kalau misalnya wanita-wanita ya mungkin kita ke salon dulu dan sebagainya. Nah, di situ tuh foto itu malah dibandingkan oleh Bunga Citra Lestari saat kehilangan Ashraf. Di sana rame nih, diperbincangkan oleh netizen. Kalau gue sih emang menaruh curiga tersendiri ya sama Tamaranya nih. Kalau bisa nih kasus ini terus kita pantau, karena Tamara nih sebenarnya mencurigakan juga. Tapi di sini gue nggak mau memberikan asumsi-asumsi berlebihan atas hal terkait tersebut ya guys. Nah, di sini pun ada dari adik Fandi. Ada di mana postingan dia di story-nya bahwa abang gue ini dekat dengan Dante. Nggak mungkin abang gue ini membunuh Dante. Tapi kan balik lagi, netizen ini kan banyak juga nih yang mengikuti kasus ini. Di sana netizennya malah membalas dengan hujatan. Dimana ya kalau misalkan cuman story-story atau video-video mereka kedekatan itu kan kita nggak tahu juga hati orang mau gimana dan motifnya itu apa selanjutnya, seperti itu. Dan ada info tambahan lainnya di mana faktanya ternyata Dante itu ditenggelamkan sebanyak 12 kali. Di antaranya adalah di 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir sebanyak 54 detik. Jadi di mana sebanyak 12 kali Dante ditenggelamkan, itu merupakan banyaknya jumlah detik saat Fandi
menekan badan dari Dante ke bawah air. Sebelum gue tutup video kali ini, gue dan tim Monogram Production berbelasungkawa atas meninggalnya Dante. Semoga Dante diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan semoga kasus Dante ini benar-benar cepat selesai dengan hilangnya kejanggalan-kejanggalan yang ada. Dan jangan lupa untuk kalian juga selalu berhati-hati, karena kita nggak tahu ternyata orang-orang terdekat kita malah membahayakan kita. Gue tutup segmen naratif malam ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gue Rara dari Monogram, cabut.